Kembali lagi dalam program Bincang-Bincang Pastoral bersama saya, Rosi. Tahun ini Keuskupan Ruteng mengangkat tema penggembalaan sebagai spirit dasar dalam karya pastoral. Semua umat diharapkan terlibat, termasuk biara-biara. Keuskupan Ruteng punya banyak biara. Setiap biara memiliki ciri khas. Ketika banyak jadi beragam, tetapi semuanya bisa dipadukan sebagai kekayaan dan kekuatan untuk membangun karya kegembalaan keuskupan. Seperti apa mereka memberi warna dalam derap ziarah keuskupan? Tentang ini kita akan bahas bersama narasumber kita yang telah hadir bersama saya saat ini. Ada Pater Damianus Maria Gare OSM, Suster Natalia RGS, dan Bruder Suryadi CSA. Apa kabar hari ini Pater, Suster, Bruder? Baik, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan baik. Saya mau langsung tanya nih kepada Pater. Saya lihat jubah yang Pater kenakan hari ini sepertinya beda ya, berwarna hitam. Pater mungkin bisa menjelaskan Pater dari ordo mana nih Pater? Ya, selamat pagi untuk kita semua. Jadi saya dari Ordo Hamba-Hamba Maria atau Ordo Servorum Mariae. Dan ini dibesarkan atau pusatnya di Florence pada tahun 1233 dan didirikan oleh 7 bapak pendiri. Dan kenapa warnanya hitam? Warnanya hitam karena kami merayakan hari kebesaran kami tanggal 15 September. Itu yakni Mater Dolorosa, Maria di bawah kaki salib. Kami bersama Bunda Maria untuk menikmati, menyaksikan kesengsaraan Yesus dan memberi perlindungan bagi mereka yang sengsara di dunia ini. Maka warnanya hitam. Oke Pater, terima kasih untuk penjelasannya. Nah Pater Dami sendiri adalah Ketua FKKR. Apa sih FKKR itu Pater? Ya, terima kasih. Jadi FKKR ini adalah secara singkatannya adalah Forum Komunikasi Kongregasi Religius, atau yang disebut dengan wadah untuk para biarawan-biarawati, baik suster, bruder maupun para pater. Itu yang terjadi dan sekarang lagi berkarya di Keuskupan Ruteng. Tentunya. Oke, jadi Pater, FKKR adalah wadah untuk para biarawan-biarawati. Kalau kita sebut biarawan-biarawati, satu hal yang melekat pada mereka adalah kaul nih Pater. Pater bisa berikan gambaran singkat tentang kaul? Oke, kaul ini kalau secara kasat mata orang kira kami adalah perlawanan terhadap gerakan-gerakan sosial, di mana kalau kita melihat dalam Kejadian orang bilang berkembang biaklah dan beranak cuculah seperti bintang di langit dan pasir di laut. Apakah kami bertentangan dengan firman Tuhan itu? Tidak, karena kaul itu adalah janji bakti kami secara total kepada Allah, dan itu ada dasar biblisnya. Biblisnya itu kalau kita lihat di dalam kaul kemiskinan, yakni Yesus ini adalah anak tukang kayu. Dan kedua, dalam imamat, di mana juga mengatakan bahwa persembahan kepada bait Allah itu adalah domba, tapi kepada mereka yang keluarga miskin adalah dua sepasang burung tekukur. Dan disinilah 2 pasang burung tekukur, Maria, Yosef, dan Yesus mereka mempersembahkan kepada di bait Allah. Ini adalah bentuk kemiskinan yang kami hayati. Dan yang kedua, di dalam kaul ketaatan itu kita bisa lihat di dalam Filipi bab 2 ayat 8 mengatakan bahwa dalam keadaan sebagai hamba ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati di salib, bahkan mati untuk kita semua. Dan inilah terjadi kaul ketaatan. Dan ketaatan ini bukanlah kehendak Tuhan Yesus, melainkan kehendak Bapanya yang mengutusnya. Dan ketiga adalah kaul kemurnian. Kaul kemurnian ini terjadi dalam dasar biblis juga di bab 19 ayat 12. Ada orang yang menikah atau ada orang yang tidak menikah karena dia dilahirkan demikian. Ada orang yang tidak menikah karena dijadikan oleh orang lain. Dan yang ketiga ada orang yang tidak menikah karena kemauannya sendiri demi kerajaan surga. Jadi tujuannya kenapa kami berkaul? Berkaul karena kami mengikuti atau yang disebut dengan sequela Christi. Kami mengikuti jejak Tuhan Yesus yang kudus, yang taat, dan yang murni. Itu kenapa kami berkaul.
Nah, Pater, berapa jumlah biara, serikat, kongregasi yang tergabung dalam FKKR? Dan mungkin Pater sekalian sebentar menjelaskan karya-karya kerasulan atau pastoral mereka, Pater. Oke, sekali lagi saya hanya mau menggarisbawahi forum FKKR ini forum komunikasi kongregasi religius dan punya visi dan misinya, yakni visinya adalah mengalami Allah dalam kasih persaudaraan. Itu terjadi dengan Kisah Para Rasul bab 4 ayat 22, bahwa mereka hidup sehati dan sejiwa. Disinilah kami harus bisa mengalami kasih persaudaraan dengan hidup sehati dan sejiwa. Dan mempunyai misi. Misinya adalah memperdalam hidup rohani agar mampu menjadi pembawa kehidupan bagi diri, sesama dan alam ciptaan. Dan mewujudkan kasih persaudaraan dalam keanekaragaman spiritualitas dan karisma. Bisa kita lihat suster dan bruder aneka ragam. Dan yang ketiga, membagi pengalaman akan Allah untuk sesama. Dan jumlah tarekat yang ada di keuskupan ini adalah 51. Dan biara-biaranya itu ada 105 biara atau disebut dengan komunitas. Dan jenis-jenis pastoral atau reksa pastoralnya, yakni bisa juga kita lihat di sini yang hadir. Ada yang pemberdayaan kaum miskin, pemberdayaan orang-orang yang terlantar, dan juga ada juga pemberdayaan bagi kaum muda, dan juga banyak sekali di bagian pendidikan, bagian pastoral, bagian parokial dan sebagainya. Dan inilah di mana gereja membutuhkan biara-biara kami akan mendampingi dan terus melanjutkan karya-karya pastoral. Oke, Pater, berarti ada 51 tarekat dan 105 biara. Dan itu berarti benar-benar beragam. Ini baru ada 3 nih di sini dan kita sudah melihat keragamannya. Apalagi kalau 105 biara itu hadir semua ya, Pater. Pasti luar biasa ramai di sini. Saya akan beralih ke Suster. Suster, tadi Pater Dami sudah menggambarkan secara singkat nih tentang karya-karya kerasulan biara, serikat, dan kongregasi. Saatnya kita mau tanya yang lebih spesifik nih kepada Suster dan juga Bruder. Untuk Suster dulu. Suster dari kongregasi Gembala Baik. Sejak kapan Gembala Baik berkarya di Ruteng dan apa saja bidang-bidang karyanya, Suster? Gembala Baik hadir di Ruteng 8 September 1987. Cukup lama. Ya, cukup lama. Pada awalnya karyanya sesuai dengan kebutuhan setempat, kebutuhan keuskupan sini. Di saat-saat itu pendidikan memang dibutuhkan. Walaupun kami tidak terlalu fokus dengan pendidikan, lebih karya sosial. Jadi di kompleks Gembala Baik kami berkarya, ada pendidikan TK, asrama putri, lalu juga karya sosial ke desa-desa. Namun pada perkembangannya saat ini pemerintah sudah cukup concern dengan pendidikan, banyak dirikan PAUD, lalu TK, lalu juga mulai berdatangan kongregasi baru di Ruteng ini yang jumlahnya cukup banyak yang tadi sudah dijelaskan oleh Pater. Kongregasi-kongregasi baru itu juga mulai konsentrasi juga dengan pendidikan, banyak membuka TK dan sekolah-sekolah yang lain. Maka Gembala Baik mulai berpikir apalagi yang dibutuhkan kalau memang kami masih harus tetap melanjutkan karya di Ruteng. Kami berfokus pada arah kongregasi. Kami lebih memikirkan situasi dunia saat ini, konsentrasi pada migration dan human trafficking. Lalu ternyata setelah kami berdiscernment dan melihat situasi dunia saat ini, bahkan di Flores ini juga termasuk kantong TKI terbesar. Maka kami sebagai provinsi dan sebagai komunitas memutuskan untuk konsentrasi pada anti-human trafficking untuk pelayanannya. Maka TK yang kami dulu bangun, lambat laun murid sudah tidak ada, kami rasa sudah tidak diperlukan lagi, maka kami juga sudah beralih kepada pemberdayaan perempuan. Maka fokusnya ke anti-human trafficking, lalu di situ juga ada beberapa bagian untuk outreach-nya mengenai sosialisasi
anti perdagangan manusia, ada beberapa suster yang bersosialisasi ke kampung-kampung. Lalu juga kami juga ada shelter untuk beberapa yang memang butuh perlindungan, baik mereka yang korban-korban dari perdagangan manusia maupun KDRT atau sexual abuse. Lalu juga kami menyediakan tempat kami juga yang dulunya TK menjadi pemberdayaan perempuan, yaitu di bidang ekonominya, pengembangan ekonomi atau dikatakan ekonomi justice. Oke, pengembangan ekonomi ya. Suster, ada banyak sekali ya karya-karya dari suster-suster Gembala Baik. Nah, yang menarik tadi adalah suster memberdayakan perempuan juga dalam karya bidang pengembangan sosial ekonomi. Nah, seperti apa nih suster? Memang kita sudah banyak ketahui, bahkan saya sendiri suster sejak dulu dari kecil kalau sakit katanya nanti beli obat herbalnya di Susteran Gembala Baik. Kemudian sekarang juga Susteran Gembala Baik fokus nih untuk pengolahan kopi. Mungkin suster bisa jelaskan tentang karya pengolahan kopi dan produk herbal ini, suster. Pada awalnya kami para suster mendampingi ibu-ibu yang dalam tanda kutip penuh permasalahan. Lalu mereka kami dampingi baik pendampingan rutin untuk konseling, untuk pembinaan iman juga. Namun mereka juga butuh kegiatan. Nah, kegiatan-kegiatan ini yang mulai tadi ya berawal pada kegiatan bagaimana sih yang menghasilkan juga untuk membuat skill buat mereka di saat mereka ada di tempat kami, juga bila mereka pulang mereka juga bisa usaha sendiri seperti itu. Awalnya seperti itu. Untuk herbal juga kami awal-awalnya melakukan kegiatan yang kecil-kecil hanya di belakang biara seperti itu, mengolah herbal, mengolah keripik pisang seperti itu. Lalu dijualnya juga di samping biara di jendela kecil seperti itu. Nah, mulai tahun 2015 karena kami sudah sepakat untuk fokus pada anti human trafficking. Nah, bagian pengembangan ekonominya juga harus dikembangkan karena mereka yang pergi keluar itu ternyata ya ujung-ujungnya uang ya, kurang pemasukan. Lalu setelah kami melihat potensi-potensi di Ruteng ini cukup banyak. Saat 2015 saya datang ke Ruteng, mulai mengembangkan kembali yang herbal yang sudah ada dengan proyek yang kecil menjadi cukup berkualitas dan cukup besar juga, sehingga banyak menyerap tenaga kerja yang bisa kita bantu. Lalu untuk kopi saya juga melihat potensi kopi di sini bagus sekali. Maka bagian saya memang untuk pengembangan ekonomi, maka saya lihat potensi apa lagi yang mereka punya. Seperti kopi, tenun, seperti itu. Itulah yang kami kembangkan. Nah, maka mulai dari awal dari kopi, saya bertanya, ini kopi dijualnya berapa? Kemana? Ternyata harga yang saya dengar itu terlalu sedikit sekali ya, tidak fair dengan kerja kerasnya para petani. Maka dari situlah saya melihat bagaimana kita mengembangkan kopi Flores ini supaya bisa terolah dengan baik dan juga harga sesuai dengan kerja mereka untuk pengembangan ekonomi mereka. Itulah awalnya saya coba untuk mengembangkan kopi Flores ini. Oke, suster. Nah, sekarang kita beralih ke Bruder dulu. Nah, untuk Bruder Sur nih. Bruder dari Kongregasi Para Bruder Santo Aloysius Gonzaga. Ya, sejak kapan kongregasi ini mulai berkarya di Ruteng, Bruder, dan apa-apa saja karyanya? Baik, terima kasih Mbak Rosi. Saya perkenalkan diri dulu. Identitas kami itu berjubah putih, itu sesuai dengan spirit dari pelindung kami, Santo Aloysius Gonzaga, di mana dia pelindung kaum muda. Artinya gereja mengangkat sebagai santo pelindung kaum muda. Jadi lambang kemurniannya bunga lili, makanya kami pakai putih, bukan hitam seperti Pater tadi itu. Baik, kemudian kami CSA itu sudah berdiri sejak 180 tahun yang lalu, tetapi berkarya di Ruteng itu 62 tahun yang lalu persisnya. Kemudian di Indonesia kami 156 tahun. Nah, misi kami
untuk pendidikan, lalu kemudian makanya kami mengembangkan pembinaan kaum muda di Keuskupan Ruteng ini. Begitu. Oke, nah Bruder misinya tadi juga adalah pastoral kaum muda nih. Mungkin Bruder bisa jelaskan sedikit tentang pastoral kaum muda sebagai karya pastoral yang dari kongregasi Santo Aloysius Gonzaga dalami. Iya, pendampingan kaum muda itu sesuai dengan amanat dari pendiri kami bahwa mereka memang konsen pada kaum muda. Jadi pembinaan kaum muda. Lalu kami format menjadi pendampingan asrama, lalu kemudian juga panti asuhan, lalu kemudian juga ada wisma lansia untuk orang-orang yang sudah jompo. Nah, untuk Keuskupan Ruteng sendiri kami menangani untuk asrama. Nah, asrama ini kami sediakan untuk mereka-mereka yang membutuhkan tempat bagi tempat tinggal anak-anak sekolah, lalu kemudian juga asrama sekolah kami sendiri. Itu yang kaum muda. Oke, saya mau kembali dulu ke Suster nih. Tadi tentang pengembangan kopi dan juga herbal nih, Sus. Mungkin Suster bisa, tadi kan Suster sudah jelaskan panjang lebar mengapa akhirnya berkarya memilih pengembangan sosial ekonomi dalam pengolahan kopi dan juga herbal. Mungkin Suster bisa ceritakan kesulitan apa saja yang Suster mereka alami selama mengembangkan pengolahan kopi dan juga herbal itu, Suster. Perjalanan pengembangan herbal sudah dari Suster terdahulu. Lalu untuk herbal, untuk yang dibutuhkan oleh umat Ruteng sendiri atau sekitarnya. Tapi kalau kopi saya melihat kenapa saya juga memproses coba untuk mengembangkan kopi, karena di setiap tempat itu rata-rata umat itu kan punya kebun kopi seperti itu. Itulah yang mengapa saya coba untuk mengembangkannya. Tujuannya untuk mengembangkan ekonomi umat seperti itu. Perjalanan memang panjang karena dari saya tidak tahu kopi. Belajar banyak untuk memproses kopi menjadi kopi yang berkualitas yang dikatakan specialty kopi, dengan harapan kopi-kopi itu juga bisa masuk ke kafe-kafe sehingga harga karena kualitasnya bagus itu juga bisa masuk ke kota-kota besar yang akhirnya untuk kesejahteraan petani-petani kopi umat sekeliling. Untuk kesulitan-kesulitannya memang saat ini saya mengalami kesulitan untuk pemasaran. Karena dari 2015 perjalanan panjang untuk proses bagaimana pendekatan dengan petani untuk memproses secara baik dan memerlukan waktu yang lama dari yang asalan saja, itu juga proses tidak mudah karena meyakinkan bahwa proses yang asal-asalan dengan mudah sekarang juga kita coba untuk beralih kepada proses yang sungguh-sungguh kopi berkualitas. Itu saja sudah sulit sekali untuk meyakinkan. Yang saat ini proses sudah baik, sudah banyak petani yang melakukan proses yang baik untuk menjadi specialty kopi. Tapi kesulitan kami saat ini pemasaran. Bagaimana kerja keras para petani dan teman-teman yang ada di kompleks Gembala Baik, yang setiap hari dari pagi sampai sore hari kami coba untuk dampingi untuk memproses kopi itu menjadi kualitas baik, hasilnya akan terjual dengan baik seperti itu. Nah, oke Sus, nah jadi di sini juga bisa sekalian promo juga nih, Sus. Apa nih yang bikin kopi Gembala Baik ini berbeda dari kopi lainnya, Suster? Untuk berbedanya, karena kopi setiap daerah itu masing-masing ya taste-nya. Kami mengangkat kopi Flores karena situasinya memang di sini ada bahan yang mereka tidak bisa mengolah awalnya. Sekarang kita coba olah. Bedanya memang kopi Gembala Baik kami coba untuk mendampingi para petani dan teman-teman yang mau bergabung menjadi specialty kopi pilihan yang tidak asal-asalan saja. Karena belajar dari untuk kopi itu juga
begitu banyak, ada kopi yang asal-asal, yang terus ada juga yang kopi yang sungguh-sungguh dipilih satu persatu yang rasanya juga menjadi spesial seperti itu. Oke Sus, saya mau tanya ke Bruder Suryadi ini. Bruder tadi fokusnya adalah ke pendampingan kaum muda. Kenapa memilih mendampingi orang muda dan kesulitannya apa saja nih Bruder? Oke, baik. Tentang kenapa memilih pendampingan kaum muda, memang pendiri kami memfokuskan kongregasi ini untuk pendampingan dan pembinaan kaum muda. Artinya belajar dari sejarah ketika tarekat ini atau kongregasi ini berdiri. Lalu kemudian kami melanjutkan warisan itu karena kami melihat bahwa ini masih up to date, masih sangat relevan sekali dengan situasi dunia saat ini, bahwa orang muda perlu didampingi baik secara kepribadian, rohani dan juga mentalitas. Nah, asrama yang kami siapkan untuk mereka, jadi kami punya 80-an asrama yang ada di Ruteng ini. Jadi mereka sangat majemuk sekali karakternya, dan kami harus membina mereka, mendampingi mereka secara person. Jadi tentang mentalitas, kepribadian, kerohanian juga. Jadi mereka kami dampingi dengan maksimal. Nah, kami siapkan tenaga para buder untuk mendampingi mereka. Jadi itu fokus karya kami yang ada di Ruteng sini. Nah Bruder, sekarang Bruder mereka punya sekolah menengah kejuruan. Bruder bisa jelaskan mungkin secara singkat tentang SMK ini, Bruder? Oke, baik, ya. Nah, karya pendidikan itu juga sebagai bentuk misi kami. Bahkan ketika kami datang 62 tahun yang lalu, kami sudah bergerak dalam bidang pendidikan. Ketika itu SPG. Lalu kemudian usianya 33 tahun karena kebijakan pemerintah, maka ditutup ketika itu tahun 91. Kemudian kami para buder awal dulu lalu memikirkan, jadi lalu mau dialihkan ke apa? Lalu kemudian mereka menyiapkan untuk tempat kursus atau pendidikan non formal ketika itu. Lalu menyiapkan mereka anak-anak muda juga, kami didampingi, kemudian dilatih dengan berbagai bidang. Lalu kemudian usianya 23 tahun kursus itu. Lalu kemudian 5 tahun lalu kami memformalkan non formal tadi menjadi lembaga pendidikan formal. Jadi sekolah kejuruan khusus teknik. Dan sekolah ini cukup mendapat antusias perhatian dari masyarakat, pemerintah, karena selama 5 tahun terakhir ini kami cukup berlimpah calon murid, makanya kami seleksi untuk masuknya karena kami terbatas terhadap ruangan dan juga tenaga yang ada. Jadi jurusan yang kami siapkan memang jurusan teknik, jadi teknik kendaraan ringan atau otomotif, lalu teknik pengelasan, dan kemarin kami juga diizinkan oleh pemerintah untuk membuka jurusan multimedia. Jadi sekarang ada 3 jurusan di sekolah kami. Begitu Mbak Rosi. Terima kasih Bruder. Memang SMK Santo Aloysius sekarang juga bisa dilihat lulusannya semuanya ada yang baru lulus dan langsung bekerja nih, karena memang diajarkan seperti tadi ada teknik kendaraan ringan, kemudian pengelasan juga ya, dan juga yang terbaru adalah multimedia. Saya ingin tanya ke Pater sekarang. Pater, apa komentar Pater nih terhadap karya Gembala Baik dan Bruder Santo Aloysius yang baru saja tadi kita dengar? Ya, sebagai ketua dan juga rekan kerja dan juga sebagai saudara dalam mengikuti Tuhan, saya memberi apresiasi yang sangat luar biasa karena tidak semua kongregasi yang bergelut di bagian ini. Apalagi pendampingan anak muda itu yang sekarang lagi mempunyai karakter yang sangat lemah, apalagi dunia yang sangat instan dan konsumerisme yang sangat kuat, bagaimana mereka mendampinginya, sangat luar biasa. Dan bagi suster, di bagian pengembangan ekonomi dan juga human trafficking, itu bukan segampang apa yang dipikirkan. Karena banyak tantangan yang saya lihat bagaimana perkembangan dan juga dampak bagi masyarakat kecil. Dan untuk para saudara-saudara yang mungkin melihat di bagian channel ini nanti, saya mengajak para saudara-saudara yang 51 tarekat ini, jangan juga hanya untuk berdiam diri,
Mungkin kita masih ada yang beberapa tarekat kongregasi yang masih baru, tapi ingat bahwa kita datang untuk diutus untuk melayani Tuhan di mana saja yang dibutuhkan, terutama di Keuskupan Ruteng ini. Oh iya Pater ya, kita punya banyak sekali tadi biara, kemudian ada serikat dan kongregasi juga. Umat mengharapkan agar semuanya ini bisa berkarya di paroki. Bagaimana tanggapan Pater terhadap harapan umat ini? Ya, memang itulah harapan untuk kita semua bahwa kami dipanggil untuk diutus di mana saja dibutuhkan, terutama reksa pastoral di paroki. Memang sekarang ini kan banyak kongregasi yang berciri khas berbeda-beda, karisma berbeda. Tapi memang untuk dibutuhkan berkarya di pastoral di paroki itu membutuhkan tenaga. Maka sekarang masih merekrut banyak calon baru supaya dibentuk, diformat, sehingga kalau terjun ke paroki-paroki memang mereka mempunyai karakter yang jelas, spiritualitas yang baik, dan juga pribadi yang baik untuk bisa memberi dampak yang positif kepada umat dan juga masyarakat pada umumnya. Oke Pater, nah ini kita masuk ke bagian paling akhir dalam bincang-bincang kita. Saya ingin mendengar ajakan nih dari Suster, kemudian juga Bruder dan Pater. Suster dulu nih, ajakan mungkin untuk kaum muda supaya bisa masuk ke biara Gembala Baik. Bagi kaum muda, kita mengingat situasi dunia yang penuh tantangan ini, yang begitu banyak situasi yang menyedihkan. Lalu Tuhan sendiri sebenarnya mengundang kita semua, mengetuk hati kita untuk bergabung di dalam karya penyelamatannya. Gembala Baik sungguh merasakan pekerjaan begitu banyak. Kami rasanya sebagai gembala tergerak, selalu hatinya tergerak seperti Yesus melihat begitu banyak umat yang perlu uluran tangan seperti domba tak bergembala. Itulah semangat kami, zil kami, mengapa kami melakukan banyak karya-karya yang saat ini kami sedang lakukan. Sungguh kami rasakan pekerjaan banyak tapi pekerja sedikit, maka saya mengundang teman-teman kaum muda baik yang mau hidup membiara maupun juga sebagai partner Gembala Baik untuk bekerja sama di dalam misi kegembalaan Gembala Baik. Oke, nah saya juga ingin mendengarkan nih dari Bruder Suryadi, ajakan untuk masuk ke biara Santo Agustinus Gonzaga. Aloysius Santo Gonzaga. Aloysius, ya. Terima kasih. Jadi mari teman-teman muda, kaula muda, jadi CSA atau Kongregasi Santo Aloysius hadir untuk kalian, untuk kaum muda. Jadi bersama kami kita akan lebih dekat mengenal Yesus di dalam hati kita dan lingkungan kita. Dan spirit kami adalah persaudaraan kasih dan damai sesuai dengan warisan dari pelindung kami dan pendiri kami juga. Mereka dekat dengan kaum muda. Jadi mari bersama-sama kita semua untuk mengembangkan kerajaan Allah bersama gereja saat ini yang sedang membutuhkan banyak tangan, banyak kaki, banyak pikiran untuk membangun kerajaannya di tengah dunia yang serba instan ini. Terima kasih. Ya, kalau ke Pater sekarang mungkin ajakannya berbeda nih. Kalau Pater saya mau meminta Pater mungkin menyampaikan harapan Pater untuk biara-biara di Keuskupan Ruteng ini. Ya. Sebelum menyampaikan harapan juga harus bisa harus ya. promo juga nih. Sedikit lah minimal ya. OSM ini kan Ordo Servorum Mariae. Dia mempunyai karisma dan spiritualitas. Dia lahir, kami ini dinominasikan itu Ordo Mendikan. Itu sebenarnya Ordo Mendikan itu adalah Ordo Pengemis. Karena 7 Bapak Kudus dulu adalah orang paling kaya, terutama Santo Fransiskus, Dominikus, yang dengan kekayaan itu mereka meninggalkan kekayaan untuk melayani Tuhan. Pergi ke gunung kontemplasi, maka jubahnya hitam. Oleh karena itu, kami punya karisma kan, ada kontemplasi Maria di bawah kaki salib mengikuti Kristus, taat sampai di bawah kaki salib. Dan juga saya sebagai ketua, juga sebagai pelayan dari dalam wadah bersama ini adalah FKKR, lembaga untuk para biarawan biarawati, mengajak kaum muda semua untuk jangan takut
sebab Tuhan akan selalu memberi 100 kali lipat. Yesus juga mengatakan, come and follow me. Jadi marilah dan ikutlah aku, kamu akan kujadikan gembala manusia. Maka dengan itu bagi tarekat-tarekat yang ada di Ruteng ini, baik yang ada di Kevikepan Labuan Bajo, Reo, maupun Kevikepan Borong dan Ruteng, mari jangan takut untuk melayani Tuhan, baik di paroki-paroki yang terdekat, yang sekarang seringkali kewalahan tentang tenaga, bagaimana reksa pastoral belum terrealisasi, karena kredibilitas itu ada di jubah, ada di kehadiran para suster dan bruder. Mari kita bekerja sama, sehati sejiwa, dengan sesinergik kita melayani umat dengan pastoral-pastoral dari Keuskupan Ruteng, kita bekerja secara sinergik. Demikianlah bincang-bincang pastoral edisi kali ini, kita berbicara tentang biara-biara di Keuskupan Ruteng dan karya kerasulannya. Semoga apa yang kita perbincangkan hari ini dapat menambah wawasan kita dan juga kita semakin mengimani Kristus dan juga melakukan karya-karya pastoral sederhana di sekitar kita. Terima kasih kepada Pater Dami, kemudian Suster Natalia dan juga Bruder Suryadi. Akhirnya saya Rosi pamit undur diri, sampai jumpa di Bincang-Bincang Pastoral edisi berikutnya.